Halo teman-teman, saya ingin bicara kembali tentang tujuan hidup. Seringkali kita punya tujuan, kita punya harapan. Tapi ketika kita berusaha untuk mencapai itu semua, sedang mengerjakan, sedang membangunnya, tidak selalu berjalan dengan mulus. Kadang-kadang ada rintangan, ada halangan, ada hambatan. Bahkan tidak sedikit ada kegagalan dan kesalahan yang kita buat. Dan seringkali itu mengacaukan segala keadaan. Tapi tiba-tiba saya berpikir dan saya ingin bertanya, kalau misalnya itu terjadi, apakah itu tidak bisa diperbaiki? Apakah berarti itu adalah sebuah kegagalan dalam hidup kita dan kita tidak bisa memperbaikinya? Saya ada beberapa ilustrasi yang saya mau bagikan. Yang pertama, seorang tukang bangunan diberikan arahan oleh seorang arsitek untuk membangun sebuah rumah. Diberikan desain, denah, tata letak, tempat, dan semua struktur yang ada. Bahan-bahan yang harus dipakai, yang harus digunakan juga diberikan semua. Tapi ketika tim tukang bangunan itu sedang membangun rumah itu, tidak selalu berlangsung dengan mulus dan sesuai dengan arahan yang ada. Bahkan tidak sedikit ada kesalahan-kesalahan yang terjadi. Mungkin tata letak yang harusnya di tempat ini, tapi berpindah sedikit, bergeser beberapa senti. Mungkin komposisi bahan bangunan yang harusnya memiliki sebuah komposisi seperti ini, tapi tidak pas 100% sesuai dengan komposisi yang ada. Tapi pertanyaannya, apakah jika kesalahan itu terjadi, berarti bangunan rumah itu tidak bisa dilanjutkan pembangunannya? Yang saya tahu, seorang arsitek mempunyai banyak sekali ide kreativitas untuk membetulkan dan memperbaiki itu semua. 1, 2, 3, 4, bahkan 5 kesalahan tidak membuat seorang arsitek itu mati ide atau mati sebuah kreativitas dan berkata kepada customer-nya, "Pak, mohon maaf, saya sudah tidak bisa melanjutkan bangunan ini karena banyak kesalahan yang saya buat." Yang saya tahu bahwa seorang arsitek pasti akan tetap melaksanakan pembangunan itu dengan sangat baik. Mereka akan memperbaikinya dengan sangat baik. Sampai pada akhirnya ketika customer-nya melihat rumah itu, customer-nya pun tidak akan menemukan ada satu kesalahan yang dibuat oleh arsitek dan tukang bangunan tersebut. Ilustrasi kedua yang saya ingin berikan. Seorang pelukis sudah mempunyai gambaran ketika dia mempersiapkan sebuah kanvas dan cat-cat yang ada. Dia sudah mempunyai gambaran dan bayangan gambar apa yang dia bikin. Tapi membuat sebuah gambar itu mungkin bisa makan waktu lebih dari 1 minggu, 1 bulan, bahkan 2-3 bulan. Dan tentu saja dalam perjalanan dia ketika setahap demi setahap untuk membuat lukisan, ada bisa banyak kesalahan yang terjadi. Namanya sebuah tangan. Mungkin saja ada kelebihan menggores sesuatu. Mungkin saja komposisi cat yang dipakai juga terlalu berlebih di warna ini tidak sesuai dengan rencana atau ekspektasi awal. Tapi kembali lagi, yang saya tahu seorang pelukis yang ahli tidak pernah habis ide atau mati ide. Dia akan punya kreativitas yang baik bagaimana mengatasi dan memperbaiki itu semua. Segala hal dia bisa lakukan. Kembali dia tidak akan berkata kepada mungkin itu permintaan dari seorang customer untuk membuat sebuah lukisan. Dan dia tidak akan datang kepada customer itu dan berkata, "Pak, maaf, lukisan Bapak saya tidak jadi untuk membuatnya karena saya gagal, saya salah." Saya meyakini bahwa seorang pelukis yang ahli mempunyai 100 bahkan 200 ide untuk memperbaiki kesalahan yang ada dan membuatnya menjadi sebuah lukisan yang tetap bagus dengan kualitas yang mungkin malah makin bagus. Dan pada akhirnya ketika orang yang memberikan order lukisan itu melihat, maka mereka juga tidak akan menemukan kesalahan yang pernah terjadi dari lukisan tersebut. Ilustrasi ketiga. Di kantor ada seorang pegawai. Biasanya pegawai itu diberikan job desk oleh pimpinan perusahaan atau manajer dari perusahaan tersebut. Tapi kadang-kadang dalam mengerjakan job desk itu, mungkin bisa 1, 2, 3 kali pegawai itu melakukan kesalahan. Yang saya mau tanyakan, apakah ketika mereka melakukan kesalahan, maka otomatis mereka akan diberhentikan? Karena mereka dianggap kamu sudah gagal, kamu tidak berhasil mengerjakan pekerjaan itu. Tapi kenyataannya, saya mendengar dari banyak orang, pada umumnya, manajer atau pemilik perusahaan memberikan kesempatan kedua kepada pegawai itu. Dengan cara apa? Salah satunya adalah manajer dan pemimpin perusahaan melihat bagian lain yang bagaimana kira-kira orang ini bisa lebih mampu dan justru bisa berhasil. Dan akhirnya dia memindahkan pegawai itu dari divisi yang satu kepada divisi yang lain. Dan ternyata hasilnya adalah pegawai itu betul-betul bisa menjadi maksimal. Ternyata di divisi yang baru dia bisa bekerja dengan sangat enjoy dan dia bisa keluar kemampuan dan kreativitasnya. Saya memperhatikan bahwa seorang manajer atau pemilik perusahaan tidak pernah kehabisan ide. Dia memberikan banyak kesempatan, dia mempunyai pengertian yang baik, dan dia sangat ahli untuk menempatkan orang pada posisi-posisi yang tepat.
Dari 3 contoh di atas, kita bisa melihat ada 3 kejadian yang diawali dengan tidak sempurna. Tapi lewat tangan seorang ahli yang luar biasa, maka semuanya bisa berubah dari tidak sempurna, diakhiri dengan sebuah kesempurnaan, sesuatu yang resultnya sangat baik. Kalau seorang arsitek saja bisa memperbaiki bangunan yang telah salah dibangun, kalau seorang pelukis saja bisa memperbaiki lukisannya yang telah salah dilukis, kalau seorang manajer atau pemimpin perusahaan bisa memperbaiki ketika menempatkan orang dengan salah dan menaruh orang itu dalam divisi yang tepat dan menjadi maksimal, apalagi dengan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Tuhan sanggup memperbaiki setiap kesalahan yang pernah terjadi dalam hidup kita. Ketika kita membangun sesuatu, ketika kita mengharapkan sesuatu, tapi di tengah jalan ada kesalahan-kesalahan yang kita buat, Tuhan sanggup memperbaiki itu semua. Bahkan Tuhan sanggup untuk membuat sebuah rencana yang baru, plan A, plan B, plan C. Dan semuanya itu akan hasil sangat baik dalam hidup kita. Yang saya mau sampaikan adalah, jangan takut. Kalau kita telah lakukan kesalahan, atau menurut kita gagal hari ini, jangan pernah takut. Ada Tuhan yang mampu memperbaiki jalan kita, yang membuat jalan baru untuk hidup kita. God bless you.